Xiao Yan. Ekspresi Hunya dan Hun Li perlahan menjadi gelap ketika mereka melihat kedua sosok itu dengan mantap berjalan keluar dari kehampaan. Xiao Yan dengan lembut meregangkan tubuhnya. Dia dan Sun Er digantung di udara. Matanya menatap Duo Hun di bawah dengan cara yang sedikit menggoda saat dia berkata, "Sudah 2 tahun sejak terakhir kita bertemu. Sepertinya kalian berdua tidak melakukannya dengan baik, atau mungkin kalian tersesat." Ekspresi Hunya suram. Matanya tiba-tiba menyapu sekelilingnya, tetapi hatinya diam-diam menghela nafas lega setelah gagal menemukan ahli misterius itu sejak saat itu. Dia dengan dingin tertawa, "Xiao Yan, kamu seharusnya tidak terlalu sombong. Bahkan jika aku tidak bisa menyingkirkanmu di makam surgawi, cepat atau lambat kamu akan menjadi tunawisma yang tersesat begitu kita meninggalkan tempat ini. Karena itu masalahnya. Aku harus membuat kalian berdua tetap di sini selamanya. Kupikir dengan kekuatan kalian berdua, kamu seharusnya bisa menjadi badan energi bintang 8 kan?" Xiao Yan tersenyum tipis. Namun, kata-katanya menyebabkan hawa dingin di tubuh Hunya dan Hun Li. Tubuh energi bintang 8 pada dasarnya adalah keberadaan rendah di tingkat ketiga makam surgawi. Jika mereka berdua menjadi eksistensi itu, akan jauh lebih baik mati begitu saja. Kamu benar-benar menganggap dirimu terlalu tinggi. Duo Hunya menyipitkan mata. Nada suara mereka gelap dan menyeramkan. Setelah bertukar pukulan terakhir kali, mereka mengerti bahwa mereka tidak dapat dengan mudah mengalahkan Xiao Yan dan Sun Er. Namun, kelompok Xiao Yan tidak memiliki kemampuan untuk menghentikan mereka jika ingin melarikan diri. Apakah begitu? Xiao Yan menyeringai dan dengan lembut bertanya-tanya. Kualifikasi apa yang Anda miliki? Sampah dari klan Xiao yang dibuang, harus bertindak arogan di depan kami? Jika Anda tidak mengandalkan kekuatan wanita, Anda pasti sudah mati berkali-kali. Hun Li dengan dingin mengejek. Keinginan membunuh di matanya tampak sangat padat. Jika dia tidak takut pada Sun Er, dia pasti sudah menyerang tanpa kendali dan benar-benar menghabisi Xiao Yan. Jangan impulsif. Mereka secara alami memiliki kepercayaan diri untuk memiliki keberanian untuk tampil. Ayo mundur dulu. Hunya tampak jauh lebih tenang. Meskipun hanya Xiao Yan dan Sun Er yang muncul saat ini, dia samar-samar bisa merasakan ketidaknyamanan. Dia meraih Hun Li dan berbicara dengan suara yang dalam. Hun Li ragu-ragu setelah mendengar apa yang dikatakan Hunya. Dia hanya bisa mengangguk dengan enggan sambil berkata dengan dingin, "Xiao Yan, sebaiknya kau ingat ini. Lain kali kita bertemu pasti akan menjadi saat pavilion bintang jatuh Anda dihancurkan." Hun Li dan Hunya terbang kembali setelah mengucapkan kata-kata itu. Mata mereka dengan hati-hati tertuju pada Xiao Yan dan Sun Er. Dou Qi di dalam tubuh mereka mulai beredar dengan cepat. "Aku khawatir apakah kau bisa pergi atau tidak, itu tergantung kalian berdua," Xiao Yan menyeringai dan berkomentar lembut ketika dia melihat Hunya dan Hun Li mundur. "Serahkan padaku." Tubuh Xiao Yan menghilang seperti hantu setelah kata terakhirnya terdengar. Senyum mempesona muncul di wajah Sun Er saat dia melihat Xiao Yan menghilang. Xiao Yan saat ini telah mencapai puncak bintang Douzun 8. Level semacam ini lebih kuat dari Duo Hun. Oleh karena itu, Xiao Yan saat ini sudah cukup untuk menangani keduanya. "HMPH, kamu meminta untuk mati ya?" Hunya dan Hun Li merasakan sesuatu saat tubuh Xiao Yan menghilang. Kilatan tajam berkedip di mata Hun Li. Tubuhnya bergetar tiba-tiba saat dia mengepalkan tinjunya, dan kabut hitam dingin melonjak. Itu dengan kejam menghantam ke ruang kosong di depannya. Tubuh yang agak ilusi perlahan muncul saat tinju Hun Li meninju udara. Sebuah lengan panjang terulur dan dengan lembut meraih kepalan tangan Hun Li, yang tertutup kabut hitam. Sebuah nyala api yang menakutkan keluar dari telapak tangan Xiao Yan saat tinju dan telapak tangan bertabrakan. Kabut dingin gelap di kepalan tangan Hun Li mengeluarkan suara mendesis saat menguap seluruhnya. "Anda telah meningkat sangat sedikit selama 2 tahun ini. Betapa mengecewakan." Tangan Xiao Yan seperti batu. Itu tidak bergerak bahkan sedikit pun tidak peduli bagaimana perjuangan Hun Li.
Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya saat dia melihat ekspresi Hun Li berubah. Xiao Yan mengguncang lengannya dan dengan aneh melewati tinju Hun Li sebelum menghancurkan dada pihak lain dengan kecepatan kilat. Kekuatan yang menakutkan tiba-tiba meletus seperti gunung berapi yang telah terbentuk dalam waktu lama setelah kontak. Bang! Kekuatan dahsyat membuat dada Hun Li bergetar. Setelah mengalami pukulan berat, ekspresi Hun Li menjadi pucat dalam sekejap. Seteguk darah merah meludah dengan liar dari mulutnya. Tubuhnya terbang ke belakang seperti layang-layang dengan tali putus. Dia akhirnya bergesekan dengan tanah dan membentuk selokan 100 meter sebelum perlahan berhenti. Bintang 8 Do Uzun. Sok tiba-tiba melonjak ke wajah Hun Ya saat dia melirik Hun Li di selokan, yang sedang berjuang untuk berdiri. Kedua matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia melihat Xiao Yan. Aura yang meletus dari Xiao Yan sebelumnya telah mencapai bintang ke-8, dan kekuatan aura itu jauh lebih kuat darinya. Bagaimana ini mungkin? Mulut Hun Ya bergerak-gerak. Jantungnya tanpa sadar meraung. Selama 2 tahun yang singkat ini, keduanya gagal meningkatkan kekuatan mereka dengan 1 bintang, namun Xiao Yan telah melonjak dari bintang 6 Do Uzun menjadi bintang ke-8. Hun Ya benar-benar tidak dapat menerima perbedaan besar seperti ini. Giliran Anda. Mata Xiao Yan tertuju pada Hun Ya yang tampak terkejut setelah menghabisi Hun Li dengan momentum yang cepat dan kuat. Dia tertawa dengan suara lemah. Hun Ya mengepalkan tinjunya saat melihat Xiao Yan melihat ke atas. Matanya menjadi jahat saat mereka menatap Xiao Yan sebelum kedua tangannya membentuk banyak segel. Dengan pergantian segel ini, tato klan misterius dengan cepat muncul di alisnya. Meskipun saya tidak mengerti mengapa kekuatan Anda melonjak dengan cepat, Anda masih tidak memenuhi syarat untuk mengalahkan saya. Kekuatan Hun Ya dengan cepat melonjak dengan munculnya tato klan. Jeritan roh sengsara yang tajam terus dipancarkan dari tubuhnya. Kekuatan Xiao Yan mungkin melonjak ke level yang sama dengan mereka saat ini, tapi itu tidak cukup untuk membuat Hun Ya panik. Sebelumnya, Hun Li dirugikan karena ceroboh. Dia telah menderita pukulan fatal bahkan sebelum dia bisa mengaktifkan tato klannya. Kalau tidak, Xiao Yan tidak akan bisa mengalahkan Hun Li secepat ini. Oleh karena itu, Hun Ya percaya bahwa selama dia sedikit lebih berhati-hati, tidak mudah bagi Xiao Yan untuk mengalahkannya. Hun Ya tidak berniat untuk tetap tinggal untuk terlibat dalam pertarungan sengit dengan Xiao Yan meskipun telah memanggil tato klan. Masih ada Sun Er yang lebih kuat yang menonton dari samping dengan mengancam. Begitu dia turun tangan, Hun Ya tahu bahwa dia pasti akan mati. Dia memanfaatkan peningkatan besar dalam doukinya. Tubuhnya berbalik, dan dia berubah menjadi seberkas cahaya yang bergegas jauh. Hun Li, yakinlah bahwa aku akan membantumu membalas dendam 100 kali lipat untuk ini. Hun Ya mengatupkan giginya dan berbicara sementara tubuhnya bergegas pergi. Namun, suara Hun Ya baru saja keluar dari mulutnya saat sosoknya yang gesit tiba-tiba berhenti. Dia mengangkat kepalanya dan matanya terlihat agak jauh dengan sikap penuh kebencian. Sosok yang mengepakkan sepasang sayap tulang yang jernih berdiri di udara. Wajah mengejek itu secara mengejutkan milik Xiao Yan. Melihat kecepatan Xiao Yan, yang tidak bisa dideteksi, hati Hun Ya juga tenggelam, tapi dia tidak ragu-ragu. Kakinya menginjak udara kosong dan douki di dalam tubuhnya meletus tanpa ditahan. Itu membawa tekanan energi yang sangat kuat saat bergegas menuju Xiao Yan. Ada sedikit perubahan di wajah Xiao Yan saat dia melihat Hun Ya mempertaruhkan semuanya. Tubuhnya tidak mundur. Dia malah mengambil langkah maju. Matanya tenang saat dia melihat sosok cahaya energi yang dengan cepat membesar itu. Xiao Yan, mati! Hun Ya merasakan sedikit kegembiraan di hatinya saat melihat Xiao Yan terlalu sombong untuk mengelak. Setelah mengaktifkan tato klannya, bahkan seorang ahli Do Uzun di puncak bintang ke-8 tidak akan berani berbenturan langsung dengannya. Xiao Yan tidak diragukan lagi ingin bunuh diri. Ci! Hun Ya sangat cepat dan galak. Dalam sekejap, dia muncul di depan Xiao Yan. Angin liar dan keras menekan jubah Xiao Yan sampai mereka berkibar.
Tangan kanannya mengepal. Douk yang perkasa di tubuhnya berkumpul saat dia dengan kejam melontarkan pukulan. Bang! Setelah pukulan Hunya dilemparkan, ruang di depannya runtuh. Garis spasial hitam setinggi 5 kaki dengan cepat meluas ke arah Xiao Yan. Xiao Yan, ini adalah takdir untuk membual menjadi lebih dari yang kamu mampu. Anda harus mengingatnya dengan kuat di kehidupan Anda selanjutnya. Pukulan yang mengandung angin yang menakutkan dengan cepat menghantam Xiao Yan. Terlepas dari seberapa cepat Xiao Yan, dia tidak akan bisa menghindari serangan ini. Oleh karena itu, senyum dingin yang pekat muncul di wajah Hunya. Riak samar akhirnya muncul di mata Xiao Yan tua yang hitam pekat. Senyum mengejek terangkat di wajahnya saat cahaya ungu merah berkedip di alisnya. Akhirnya, tato klan misterius perlahan muncul. Tato klan Xiao? Hati Hunya tiba-tiba bergetar saat tato klan ini muncul. Kegelisahan diam-diam menyebar dari dalam hatinya. Ini sudah berakhir. Xiao Yan tersenyum ketika dia mempelajari wajah padat di depannya, yang berada di dekatnya. Dia mengepalkan tangan kanannya, dan Douk yang bergolak tiba-tiba meledak. Bang! Kedua tinju itu tiba-tiba bertabrakan. Suara yang sangat keras meledak seperti guntur. Banyak garis setinggi 10 kaki mulai menyebar dengan cepat di tanah seperti jaring laba-laba. Ci! Sosok hitam tiba-tiba terbang keluar dari badai energi yang berkecamuk di langit. Sosok itu jatuh dengan keras ke tanah. Bebatuan besar yang dilewatinya meledak menjadi debu di tengah banyak suara gemuruh. Grup! Seteguk darah segar bercampur dengan fragmen organ dimuntahkan dari mulut Hunya saat dia berbaring di dalam debu batu yang tebal. Dia merasakan bahwa hidupnya dengan cepat menghilang dari tubuhnya. Kengerian dan penyesalan akhirnya melonjak ke matanya. Sosok kurus perlahan muncul di langit. Mata acuh tak acuh menatap Hunya di bawah, yang berada di ranjang kematiannya. Kepalanya menggeleng saat dia melangkah melalui udara kosong saat dia perlahan berjalan ke sosok cantik di kejauhan. Tenang, akan ada lebih banyak lagi anggota klan Hun yang akan menemanimu di masa depan. Mata Hunya perlahan-lahan menyerah pada kegelapan saat suara acuh tak acuh dengan lembut dikirim ke telinganya. Ruang di dalam aula kuno yang sunyi sedikit berfluktuasi. Seorang pria dan seorang wanita perlahan muncul sebelum mendarat di aula. Mereka adalah Xiao Yan dan Sun Er, yang telah membunuh Hun Li dan Hunya. Pertarungan kali ini benar-benar cepat. Xiao Yan telah habis-habisan dengan serangannya. Dia telah menggunakan taktik yang cepat dan ganas untuk membunuh Hun Li dan diikuti oleh Hunya. Dua Hunya adalah bintang 8 Douzuns. Jika mereka bergandengan tangan, kemungkinan bahkan bintang 9 biasa Douzun akan kesulitan menghabisi mereka berdua. Namun, keduanya telah tertangkap basah, membuat mereka dirugikan. Salah satunya langsung dibunuh oleh Xiao Yan. Jika tidak, jika mereka berdua benar-benar mempertaruhkan segalanya, Xiao Yan harus mengeluarkan banyak upaya untuk menangani mereka. Xiao Yan dan Sun Er tinggal beberapa hari di luar setelah membunuh Hunya dan Hun Li. Baru kemudian mereka kembali ke aula kuno ini. Kamu telah kembali. Xiao Yan dan Sun Er baru saja muncul di aula besar ketika sosok Xiao Xuan secara bertahap muncul di depan mereka. Dia tidak menanyakan hasil perjalanan itu. Dia mengepalkan tangannya dan cahaya hitam pucat muncul di dalamnya. Dia secara acak melemparkannya ke Xiao Yan. Ambil. Ini adalah kain kaisar serangga kuno. Benda ini bisa dikenakan di tubuh Anda, dan bisa berubah menjadi pakaian biasa kapan saja. Meskipun ini membutuhkan Douki untuk terus mendukungnya, ia dapat terus-menerus bertahan dari serangan apapun. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan menerima kumpulan cahaya hitam itu. Dia dengan lembut memegangnya dan perasaan seperti sutra halus muncul di tangannya. Itu sangat nyaman. Teteskan setetes darah esensi ke dalamnya dan Anda akan dapat menyimpannya di tubuh Anda. Xiao Xuan tersenyum dan mengingatkannya. Xiao Yan melakukan apa yang diperintahkan ketika dia mendengar pengingat Xiao Xuan. Dia meneteskan setetes darah esensi pada cahaya hitam dan pakaian itu segera bergoyang. Itu tampak seperti cairan saat bergerak di atas tangan Xiao Yan dan bergabung dengan telapak tangannya.
Begitu cahaya hitam itu menyatu dengan tubuh Xiao Yan, dia segera merasakan energi aneh menyebar ke kulitnya seperti jaring. Itu menutupi setiap sudut tubuhnya. Jantungnya bergetar dan cahaya hitam samar keluar dari kulitnya. Itu dengan cepat membentuk pakaian hitam yang tidak mencolok. Apakah ini kain kaisar serangga kuno? Ini memang misterius. Telapak tangan Xiao Yan perlahan mengusap pakaian hitam di tubuhnya. Bahan lembut memberi Xiao Yan perasaan yang sangat keras. Dia tanpa sadar memuji kain itu. Haha, kain kaisar serangga kuno ini adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh banyak ahli, terutama kain kaisar serangga yang telah disempurnakan dari Ratu Serangga. Nilainya tidak akan kurang dari keterampilan Dou kelas Tian, dan itu adalah objek langka yang hanya bisa diperoleh melalui keberuntungan. Bagaimanapun, keberadaan yang kuat seperti Ratu Serangga tidak dapat diperoleh begitu saja hanya karena seseorang menginginkannya. Xiao Xuan membelai janggutnya dan tertawa. Xiao Yan mengangguk. Meskipun kain kaisar serangga kuno ini membutuhkan Dou Qi untuk dipelihara, kelelahan ini tidak terlalu menjadi beban bagi Xiao Yan karena ia memiliki metode Qi kelas Kuasi Tian. Oleh karena itu, kain kaisar serangga ini dapat terus berada di tubuhnya. Oleh karena itu, setiap serangan diam-diam yang tidak terduga dapat diselesaikan olehnya. Itu benar-benar akan mengurangi jumlah masalah yang akan dia hadapi. Setelah menghitung hari, kamu harusnya meninggalkan makam surgawi hari ini. Xiao Xuan tersenyum tipis saat melihat Xiao Yan bermain dengan kain kaisar serangga. Dia terdiam sesaat sebelum tiba-tiba berbicara lagi. Mata Xiao Yan beralih dari kain kaisar serangga saat dia perlahan mengangguk. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas, tapi dia tidak mengatakan apapun. Dalam sekejap, atmosfer di aula besar tampak sedikit serius. Pada akhirnya kamu harus pergi. Kamu adalah satu-satunya harapan untuk klan Xiao. Xiao Xuan menyeringai dan menggelengkan kepalanya. Dia menepuk bahu Xiao Yan dan tertawa, anak kecil, aku akan menunggumu untuk kembali ke makam surgawi. Pada saat itu, saya ingin melihat apakah Anda akan mengecewakan saya atau tidak. Leluhur, yakinlah. Xiao Yan tidak akan memiliki muka untuk datang dan melihatmu sebelum aku mencapai kelas Dou Sheng. Xiao Yan berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Xuan mengungkapkan ekspresi senang saat dia perlahan mengangguk. Sun Er di samping menyaksikan keduanya berbicara. Tidak lama kemudian dia tiba-tiba menyela pembicaraan mereka. Xiao Yan gege, waktunya habis. Keduanya, yang sedang mengobrol dengan gembira, berhenti ketika mereka mendengar kata-kata Sun Er. Xiao Yan terdiam sesaat sebelum menangkupkan tangannya ke Xiao Xuan sebelum memberinya membungkuk rendah. Anak kecil. Masa depan klan Xiao tergantung padamu. Xiao Xuan tersenyum dan berkata dengan lembut. Xiao Yan mengangguk dengan berat. Dia baru saja akan berbicara ketika dia tiba-tiba merasakan ruang di sekitarnya berfluktuasi. Kekuatan hisap yang tidak bisa ditahan ditransmisikan dari ruang sekitarnya. Tampaknya dengan kuat menyerap ruang itu sendiri. Leluhur, hati-hati. Xiao Yan pasti akan menemukan cara untuk membiarkanmu melarikan diri. Setelah merasakan kekuatan hisap yang kuat, Xiao Yan sadar bahwa 3 tahun telah berlalu. Makam surgawi dengan paksa mengusir semua orang. Suara Xiao Yan baru saja terdengar ketika celah besar tiba-tiba terbuka. Kekuatan hisap meletus dan dengan keras menelan Xiao Yan dan Sun Er. Xiao Xuan tersenyum senang saat melihat tempat Xiao Yan dan Sun Er menghilang. Setelah itu, dia dengan lembut menghela nafas dan bergumam, leluhur klan Xiao, kamu pasti harus memberkati anak kecil ini. Kehancuran atau kebangkitan klan Xiao sepenuhnya bergantung padanya. Banyak sosok tergantung di langit di atas pegunungan hijau subur. Mata mereka terfokus pada ruang yang terdistorsi. Penatua Tongshuan, batas waktu 3 tahun harus habis hari ini, kan? Sesosok di tempat tertentu di langit bertanya kepada seorang tetua dengan jubah coklat keabu-abuan. Aye, penatua Tongshuan mengangguk dengan acuh tak acuh. Matanya mengamati ruang yang terdistorsi. Hatinya juga sedikit cemas. Dia jelas menyadari bahaya di dalam makam surgawi. Jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada beberapa individu muda dari klan Gu akan benar-benar menderita kerugian besar.
Saya ingin tahu siapa yang akan mengalami peningkatan terbesar kali ini. Seorang tetua dari klan Gu membelai janggutnya dan tertawa. Ini akan tergantung pada nasib mereka sendiri. Ci. Sementara banyak sosok di udara sedang mengobrol satu sama lain, tanda spasial hitam tiba-tiba terbuka. Beberapa orang bergegas keluar dalam sekejap. Mereka berasal dari klan Lei, sepertinya mereka tidak terlalu menderita. Sosok di sekitarnya perlahan mengangguk ketika mereka melihat dua sosok yang pertama kali muncul. Selain itu, aura keduanya jelas jauh lebih kuat dibandingkan dengan saat mereka memasuki makam surgawi setengah tahun yang lalu. Tampaknya mereka telah membuat keuntungan signifikan di makam surgawi. Mereka dari klan Yao telah keluar, dan klan Yan. Setelah keduanya dari klan Lei, yang lain muncul dari luar angkasa satu demi satu. Sebagian besar aura orang-orang ini jauh lebih kuat daripada sebelum mereka memasuki makam surgawi, terutama kasus salah satu anggota klan Si. Dia telah maju dari bintang 7 Do Uzun ke bintang ke-8. Hal ini menyebabkan banyak orang merasa iri. Ci. Ratakan spasial lain muncul di depan mata semua orang. Segera, dua sosok melayang di bawah fokus banyak mata. Mereka tiba-tiba jatuh ke tanah saat mereka muncul. Beberapa sesepuh dari klan Gu buru-buru melepaskan kekuatan lembut ketika mereka melihat ini. Kekuatan lembut mengangkat kedua benda itu ke udara. Pada saat ini, mereka menemukan bahwa kedua sosok itu sama sekali tidak memiliki kehidupan. Mereka adalah Hun Ya dan Hun Li dari klan Hun, keduanya telah meninggal di makam surgawi. Ekspresi dari cukup banyak orang berubah ketika mereka mengenali mayatnya. Pada saat yang sama, penatua Tong Xuan mengerutkan kening dan berkomentar dengan suara yang dalam. Semua anggota klan Gu saling berhadapan saat mereka mempelajari dua mayat di langit. Mereka diam-diam mengeruntung di hati mereka. Klan Gu sudah berselisih dengan klan Hun. Hati mereka pasti akan memiliki pikiran jelek seperti itu ketika mereka melihat bahwa keduanya telah meninggal secara sial di makam surgawi. Huo Xuan dan yang lainnya, yang telah memasuki makam surgawi bersama mereka berdua, tercengang saat mereka melihat mayat Hun Ya dan Hun Li. Mereka merenungkan beberapa pemikiran. Makam surgawi mungkin berbahaya, tetapi semua orang jelas menyadari kemana mereka harus menjelajah dan kemana mereka harus menghindar. Namun, mengapa Hun Ya dan Hun Li mati bersama? Sepertinya masalah ini tidak sesederhana itu, Huo Xuan bergumam lembut. Maksud kamu apa? Alis tipis Huo Si berkedut saat dia mengajukan pertanyaan. Keduanya berencana menyerang Xiao Yan saat mereka memasuki makam surgawi. Sebelum kita semua berkumpul, mereka telah bertukar pukulan dengan Xiao Yan dan Sun Er. Huo Xuan berkata dengan tenang. Apa menurutmu Xiao Yan dan Sun Er membunuh mereka berdua? Jika keduanya bergandengan tangan, bahkan bintang 9 Do Uzun tidak akan bisa menghentikan mereka untuk melarikan diri. Dengan kekuatan Xiao Yan, saya takut. Huo Si tidak setuju. Siapa tahu, kedua orang ini bukanlah karakter yang baik. Tidak masalah jika mereka mati. Huo Xuan mengangkat bahu. Jantungnya tiba-tiba bergetar dan matanya beralih ke ruang di belakangnya. Ruang di tempat itu perlahan robek saat 4 sosok kuat perlahan berjalan keluar. Semua orang menyapu mata mereka pada sosok-sosok ini dan segera menghela nafas lega. Keempat sosok itu milik kelompok Gu Qingyang. Kelompok Gu Qingyang menghela nafas bersama saat mereka berjalan keluar dari garis retakan spasial dan melihat pegunungan hijau subur di sekitarnya. 3 tahun pelatihan pahit benar-benar terlalu tak tertahankan. Hah? Itu Hun Ya dan Hun Li? Mata kelompok Gu Qingyang tiba-tiba berhenti di dua sosok tak bergerak yang tergantung di langit. Mereka langsung kaget dan berseru dengan keras. Mati? Gu Qingyang mengerutkan alisnya dan berkomentar dengan lembut. Siapa yang bisa begitu kejam? Dia benar-benar membunuh 2 karakter kejam ini. Gu Hua berteriak karena terkejut. Mereka berempat berkedip. Mereka saling berhadapan. Sesaat kemudian, mereka akhirnya meneriakkan hal yang sama. Xiao Yan. Sesepuh Xiao Xuan tidak menyerang saat itu. Mengingat karakternya, dia pasti merasa bahwa menyerang keduanya adalah menghina. Apalagi, kedua orang ini sangat licik. Tidak mungkin bagi mereka untuk memprovokasi tubuh energi yang tidak mampu mereka provokasi.
Dari sini, satu-satunya jawaban yang mungkin adalah bahwa mereka dibunuh oleh musuh mereka. Namun, satu-satunya orang di makam surgawi yang memiliki kemampuan untuk membunuh mereka adalah kami berempat jika kami menyerang bersama. Namun, kami tidak melakukannya. Melihatnya seperti ini, Gu Zhen bergumam. Apakah ini ulah Xiao Yan dan Sun Er? Jika Hunya dan Hunli bergandengan tangan, mereka akan bisa bertarung dengan ahli bintang 9. Sun Er mungkin kuat, tapi tidak akan sulit bagi keduanya untuk melarikan diri. Gu Qing yang mengerutkan kening sambil memikirkan situasinya. Saat kelompok itu saling berhadapan, ruang di depan tiba-tiba beriak. Segera, seorang pria dan seorang wanita menginjak udara kosong dan perlahan muncul di depan semua mata di area tersebut. Itu Xiao Yan. Aura yang sangat kuat. Pantas. Mata kelompok Gu Qing yang menyipit saat kedua sosok itu muncul. Mereka bergumam di antara mereka sendiri.